Gimana kabarnya, Kak Rusli? Alhamdulillah sehat. Pak tadi kayaknya nelpon ya. Aku lagi di jalan Biar nih tadi. malam. Semalam apa tadi sih? Malam. Walah. Ngopi. Jangan lupa ngopi, Mas. Jangan lupa ngopi, jangan lupa. Ngopi. Cek mancing apa, Mak? Pak Rusi cek mancing apa? Saya masih di Sukarjo. Ini tak pamit balik pulang dulu ya. Yo, Yo, nyambung awas ya. mendung hujan. Ah, Tempatku mendung banget iki. Tempatku mendung banget iki, jelukne udan paling kuwi. Sukarjo. Saya di Sukarjo. Di dekat ojek-ojekan itu. Oh, Mas Rizky, saya tak pulang dulu ya. nggih, Pak. Saya tak pulang dulu ya. Oke, Pak, siap. Saya masih di Sukarjo ini mampir tempat temen ini lagi buat mau buat itu Foto apa? punya itunya Pak Mas Rizky dulu. Hari ini kita 2 JP kita apa? Temanya adalah refleksi berbagi cerita, Kak. Nanti gantian cerita gantian. Jadi jam setengah tiga, jam setengah dua sampai dengan jam 15.00, jam 3. Jadi 1 jam setengah. Ini sambil nunggu yang lain, mungkin bisa dihubungin, bisa minta bantu dihubungi rekan-rekan. Ini Kak Yudi lagi di jalan ya, Kak? Sama Kak Gintoro juga lagi di jalan ya. izin iya Kak, masih di perjalanan Kak, masih nyambi berkendara Kak. Oke, siap. Hati-hati Kak di jalan, Kak. Iya Kak. Ya sama izin ini lagi istirahat ini mau di kebun, lagi di kebun istirahat ini. Oh, Ini lagi istirahatnya di istirahat. mobil, Kak Gintoro. Ya, belum punya gubuk jadi di mobil aja dulu lah istirahat panas. Oh ya, malahan ada AC-nya. Kalau di Gubuk nggak ada Ya, AC-nya ya. enggak AC-nya alami nih habis makan nasi tiwul terus istirahat ini terus ngikut Zoom. Ke kebun, Alhamdulillah, nikmat ke berarti. kebun. Mas Yudinya mau kemana Mas Yudi? Mau ke Kak? Oh ya sama Bapak. Enggak, Oh, anu adik, urusin adik. oh nganterin adik. Ya udah hati-hati di jalan lah sambil sambil jalan. Iya Pak, lah Pak Ginteng kebun pundi Pak? Kebon Kidul nandur jagung iki tembe nandur iki tapi padha sukul sukete arek nyemprot. Impun Pak. Oke, monggo-monggo. Lanjut Kak Rizky. Oke, siap, Kak.
Baik, mungkin sambil nunggu rekan-rekan yang lain kita mulai ya. Kakak-kakak, setuju kita mulai? Ya Kak, siap dilanjut. Oke. Ya, Oke, siap. Baik, untuk kali ini mungkin saya yang buka ya. Gantian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dan bahagia kakak-kakak semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Tabib pun. pun. Ya pun. Baik kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Kak. Sebagai informasi ya, untuk Google Meet kali ini adalah Google Meet yang ke-14 ya. Itu artinya kita tinggal 5 kali Gmeet lagi untuk sesi pembelajaran di PKG PJOK. Nah, semoga harapannya nanti kedepannya kakak-kakak bisa menerapkan dan mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan modul yang telah kita pelajari, terutama ada pada modul 2.1 sampai dengan 2.6 itu. Baik kakak-kakak semuanya, pada hari ini kita akan masuk ke dalam refleksi ya. Refleksi aksi nyata yaitu terkait dengan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang telah kakak-kakak lakukan, yang telah kakak-kakak buat videonya ya dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dalam waktu 2 JP. Ya insya Allah sesi kali ini adalah 2 JP sampai dengan pukul 15.00 kakak-kakak. Nah, sebelum kita lanjut ya, ya mungkin juga sambil nunggu rekan-rekan yang lain, saya ingin kita ice breaking dulu sejenak. Ini saya share ice breaking. Oke. Nah, ice breaking kali ini adalah tebak warna kakak-kakak. Tujuannya adalah untuk menggali konsentrasi, untuk untuk menumbuhkan konsentrasi. Siap kakak-kakak? Sudah ada yang pernah melakukan ice breaking tebak warna? Sudah? Belum, Kak. Kalau belum berarti harus fokus. Ayo kita lihat layar kita ya. Dan peraturannya adalah ketika keluar warnanya harus segera disebutkan. Batas waktunya hanya 3 detik. Ya, langsung nyebutin. Jangan nunggu dulu. Jangan nunggu kelamaan baru disebutkan. Oke? Baik, kita mulai ya. Bentar saya ganti dulu ininya. Oke, kita mulai. Yes. Warna. Merah. Oke, merah. Apa? Biru. Kuning. Kuning. Oke. Lanjut. Hijau. Oke. Ungu. Oke, sip. Putih. Putih. Coklat. Coklat. Sebutkan warna. Putih. Putih. Benar. Ini pertanyaannya, sebutkan warna tulisannya. Merah. Kuning. Hijau. Merah. Hijau. Ungu. Coklat. 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 Putih. Oke. Siap.
Putih. Biru. Hijau. Hijau. Ungu. Cepat, cepat. Putih. Kuning. Merah. Biru. Coklat. Putih. Putih. Oke, 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 siap, 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 siap. Oke, oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi ada yang apa namanya? Ini. Salah menyebutkan. Jadi saya lihat ada warna warna apa namanya? Ungu tapi disebutnya coklat. Ya, Bang. Ya, diharapkan kakak-kakak bisa fokus kembali setelah tadi sudah beraktivitas padat ya hari ini. Karena sebenarnya kakak-kakak ya, hari ini juga saya sedang ada mendampingi panitia Imbospekta ya. Jadi kebetulan hari ini juga sedang ada pertandingan bola basket. Namun saya tinggal dulu karena saya yakin kakak-kakak nanti kalau misalnya saya minta nanti malam itu bakal nonton pertandingan sepak bola semuanya. Kira-kira tebak skor berapa nanti malam Kak Tri? 21. 1. Hah? 31. 3-1 untuk? Indonesia. Oh, Indonesia. Alhamdulillah. Nanti dapat Setelah 2-1 untuk Indonesia. Oh, Kak Aziz 21 ya. Ini nggak ada pendukungnya sebelah ini nggak ada. Kak, tebak warna, Kak. Oh, tebak warna. Oh, itu kayaknya warnanya seger loh. Berarti Kak Tri memang suka es ya. Waktu kita di tatap muka sana, kita dibeliin es terus sama Kak Tri. Iya, Kak. Dia yang punya lapaknya, Kak. Punya Gue pengumuman. punya lapak. Kak Yang Rizky, punya lapak es. Ya Kak? pengumuman. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya nyusul, Kak. Insya Allah. Nyusul yang penting, apa namanya, yang penting semua yang diminta itu ada. Insya Allah nyusul lah. Ya. Kemarin kayak mana? Tes ujiannya Kak? Alhamdulillah, Kak, itu keluar semua yang di try out itu. Yang di apa? Yang di try out Try itu out. keluar loh, Kak. Banyak yang keluar soal-soalnya. Halo, halo. Ya, tes. Suaranya putus, Kak. Halo, halo. Aman. Suara saya nggak ada ya? Cek, cek, cek. Pak Badri kapan motong kambing? Tes, tes. Suara saya ada Kak? Ada, Kak, ada. Bentar, kok suaranya pada hilang nih? Mendung, Kak. Makanya agak sinyalnya naik turun. Pak Badri kapan syukuran? Pak Badri katanya motong sapi, Pak. Kita nanti diundang semuanya. Tes, tes. Masuk. Suaranya jelas, Kak. Halo? Halo. Di sini mendung, Kak, posisinya. Sinyalnya putus-putus. Tes, tes. Halo Kak? Ada suaranya Kak? Ada, Kak. Halo. Pak Badri, gimana Pak? Wis ayem lah ya.
Pak Badri tambah lemu. Eca-eca ora krungu Pak Badri, Pak. Oh iya, Kak Badri kemarin gimana Kak hasilnya Kak? Aman? Alhamdulillah aman Kak. Terima kasih doanya. Alhamdulillah kan, aman kan? Ini Aman tinggal aman. Kak Tri nih. Ya, Ya. doanya Kak. Halo. Kemarin waktu ujian aman kan ya? Nggak ada kendala? Aman, Kak. Aman, alhamdulillah aman. Di kasus Ya, saya insya Allah kerjain lah, semua. asal yang nggak, kalau setahu saya itu yang nggak lulus itu yang nggak apa, yang Yang nggak selesai PIN-nya mungkin kekunci, ya. Google apa itunya akun Google Drive-nya kekunci, terus yang apa? Yang penting dipastikan aja dibuka, sering-sering dicek. Siapa tahu berubah sendiri kan? Iya, Kak. Betul. Oke, baik, kita mulai Kak. Selanjutnya ya, eh, di sini nanti kita akan mencoba untuk berbagi cerita, ya, berbagi cerita satu sama lain. Jadi nanti giliran Kak, bergiliran berbagi cerita. Mulai dari apa? Nanti kakak-kakak bisa bercerita mulai dari sesuatu yang sederhana, ya. Misalnya menceritakan pengalaman selama proses aksi nyata yang dilakukan. Dalam proses pembuatan video itu seperti apa, dalam proses pembelajarannya itu seperti apa, kemudian apa saja tantangan eh, yang paling nyata ya, yang kakak rasakan selama proses aksi nyata tersebut. Kemudian bagaimana memecahkan masalah dan solusinya. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan proses aksi nyata, apa harapan kakak-kakak ke depannya terhadap pendidikan di tanah air, khususnya di satuan tempat kakak-kakak bertugas. Oke, itu kita kemudian dunia pendidikan menjadi lebih cerah ya jika lebih banyak guru yang berpikir positif dan aksi yang positif untuk masa depan pendidikan bangsa. Baik, kira-kira di sini bisa kita mulai ya. Kira-kira siapa yang bersedia atau kita acak undi untuk bercerita, untuk berbagi cerita kakak-kakak? Undi. Undi ya kak? Undi yang paling adil lah ya. Oke, kita undi ya. Sebentar, saya ini dulu namanya. Saya share screen dulu undiannya. Oke, siap diundi. Baik, siap ya kita undi ya. Nanti ceritakan secara sederhana saja. Jadi kakak-kakak nggak perlu bingung harus cerita dari mana. Cukup ceritakan hal sederhana, kemudian mendalam, ya. Sesuai dengan apa yang sudah kakak-kakak lakukan saja. Oke, kita mulai ya. Aku. Wah, door prize pertama Kak Tripahono. Aduh. Ini ahli cerita ini, ahli cerita. Aduh, nggak Ahli bisa, bercerita. Kak. Kalau nggak bisa, bisa lah Kak, cuma cerita aja. Kayak kita ngobrol aja. Kita di sini kan sama, kita perkumpulan yang sama. Jadi pasti cerita apapun yang kaitannya masih dengan olahraga atau pendidikan pasti
nyambung insya Allah. Monggo Kak Tri, apa Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kakak-kakak, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk bercerita masalah pembelajaran yang video kemarin itu, ceritanya ya tantangannya banyak Kak. Yang kalau sekolahan saya itu kan gabung sama TK Kak. Jadi SD Ya, sama TK. Nah, loh, ketika gitu ya. ya, TK satu Baru tahu atap, saya. ya. Jadi Hmm, ketika pembelajaran di luar, hmm. nah itu anak TK itu sudah istirahat tuh Kak, bermain di Udah halaman. istirahat. Oh, nah sementara pembelajaran saya itu belum selesai gitu. Nah, akhirnya Hmm, ya pembelajaran saya lanjutkan di dalam ruangan lagi Kak. Soalnya sudah nggak kondusif anak-anaknya. Dalam arti ya. TK itu seliwer-seliwer ya mondar-mandir gitu. Oh, Nah, makanya oh. saya ada inisiatif saya masukin ke kelas lagi, saya kasih pembelajaran soal-soal yang apa, soal tanya jawab gitu, Kak. Kemarin itu Hmm, pengambilan videonya. Nah, terus tantangannya ya itu, Kak, saya waktu pengambilan video itu hmm. sebenarnya saya nggak diizinin sama Bu Bos, Kak. Oh, Karena oh kan saya gitu. pengambilan videonya kan Jumat religi, Kak, itu, Kak. Jumat Ah, religi. Nah, Jumat religi saya pengambilan video itu dari Jumat itu. Nah, sementara Bu Bos itu maunya Jumat religi itu dipakai ya untuk Jumat religi, bukan untuk pengambilan video saya pembelajaran gitu, Kak. Makanya hmm, tantangan saya ya saya ini apa minta kebijaksanaan dari kepala sekolah. Ini walaupun dia hmm, gerundel-gerundel apa gitu, Kak. Nah, terus masalah mau meningkatkan pembelajaran setelah saya pengambilan video kemarin, anak-anak itu sampai sekarang itu pembelajarannya jadi tertib loh Kak, nggak seperti tadinya istilahnya begitu ya. selesai kita praktek, kemarin kan ada evaluasi, ada apa pendinginan, ada Oh, ice breaking lagi, jadi anak-anak seneng Kak itu. oh, Melakukan itu, video itu. Nah, terus pembelajarannya ya sekarang alhamdulillah seperti itu, Kak. Jadi anak-anak tertib. Sekarang tadinya kan kita sudah pengambilan nih, seandainya pengambilan apa lempar tangkap bola kasti. Nah, tadinya itu oh, begitu selesai praktek oh, langsung buyar gitu, Pak. Kak. Langsung ada yang ngambil kasti, ada yang ngambil bola apa iya. bola. Nah, kalau sekarang begitu kita sudah praktek, mempraktekkan lempar tangkap bola, ada evaluasi, Hmm, ada pendinginan, ada ice breaking, ada motif apa, biar anak motivasi. semangat belajar ya, kayak gitu, Kak. Ya, Begitu, Kak. oke. Terus? Ya untuk kedepannya ya belajar lebih baik lagi untuk meningkatkan pembelajarannya, yang pasti ya disiplin, tingkatkan disiplin, rasa bertanggung jawab kepada apa ya, kepada anak yang pasti itu, Kak. Cukup, Kak. Hmm. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Tri atas berbagi pengalamannya ya. Jadi pasti di sini dari setiap pengalaman kakak-kakak ada yang dapat kita pelajari ya. Ini saya juga baru tahu nih ada sekolah yang apa namanya satu gedung gitu ya Kak, Ya, satu satu atap, lokasi itu, Kak. oh satu lokasi gitu ya. Nah, Ya, terus kalau kantornya gitu Kak, kantornya? kadarnya misah, Kak, gedungnya misah, tapi ketika Ah, pembelajaran, ya ketika anak istirahat itu bareng, bareng semua gitu, Kak. Tapi oh, kalau nah, masih satu lokasi gitu ya. iya, satu lokasi, satu halaman, namanya TK satu atap. Hmm, Satu atap itu hmm, ya satu lokasi gitu, Kak. hmm. Terus ibu-ibu TK-nya itu kan nganter anaknya loh, Kak, nganter anaknya mereka kan nungguin gitu loh. Makanya Iya.
Ya waktu pengambilan videonya ya penuh dengan inilah Kak. Rame ya, ya nggak apa-apa. Nah, Ya, jadi namanya lingkungan ya, lingkungan pasti dinamis, lingkungan pasti berubah-ubah. Ada yang lingkungannya ramai, ada yang lingkungannya itu luas, ada yang lingkungannya itu panas, gersang, ada yang lingkungannya itu rimbun, ya, adem gitu kan. ya. Adapun yang lingkungannya itu cuma sepetak lapangan bulu tangkis misal, dan gurunya kadang ada 2 sehingga yang pakai nggak cuma 1 seperti itu. Jadi ya tergantung itu tadi bagaimana strategi mengajar kita, itu tadi strategi instruksional dan non instruksional yang kemarin dipelajari bagaimana kita menghadapi situasi, bagaimana kita membariskan anak-anak, menumbuhkan atau mendapatkan perhatian dari peserta didik supaya mereka fokusnya ke pembelajaran ya, bukan ke lingkungan yang ramai seperti itu. Nah, itu adalah tantangan kita sebagai guru. Nah, di sini berarti Kak Tri juga sudah mulai dan mampu menerapkan itu semua. Jadi harapan kita yaitu tadi kita mampu menerapkan modul 2.1 sampai dengan modul 2.6 itu tadi sebagai bekal kita sebagai guru PJOK. Oke, terima kasih Kak Triwono ya, tetap semangat, semoga PBG-nya lancar dan Amin. mendapatkan gaji double. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Oke, selanjutnya kira-kira siapakah yang akan mendapatkan giliran ini? Kita mulai ya. Dar. Oke, Kak Aziz. Kak Aziz ini kayaknya ceritanya bisa panjang ini, bisa banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada kakak-kakak semuanya ingin menyampaikan seputar proses pembelajaran aksi nyata kemarin pada saat pengambilan video. Yang pertama, kakak-kakak yang saya sampaikan pada saat proses pengambilan video itu sebelumnya saya melakukan 2 kali proses. Yang pertama itu untuk mengondisikan dulu, ibaratnya kita geladi dulu. Nah, setelah itu di hari kedua baru kita melakukan pengambilan video supaya bisa terkondusif. Nah, kebetulan di hari kedua itu tantangannya adalah lapangan halaman kita itu dipakai untuk kegiatan pramuka, karena di hari Sabtu itu kebetulan kan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pada saat yaitu tantangannya hampir sama kurang lebih seperti Kak Triwahono tadi, yang sebenarnya mungkin barulah ya dari proses pengambilan video ini di lapangan. Untuk guru-guru yang lain mungkin kebanyakan untuk yang PBG itu kan di dalam ruangan, jadi banyak rasa kepo anak seperti apa seperti itu. Nah, jadi solusinya saya minta kerjasama kepada semua guru yang ada. Saya minta bantuannya, tolong untuk bisa mengondisikan anak-anak yang lain yang tidak pada saat jam pembelajaran PJOK. Terus akhirnya dari semua dewan guru itu untuk kegiatan ekskulnya semua dialihkan ke dalam kelas. Nah, setelah itu sudah kegiatan bisa berjalan. Nah, terus tantangan yang kedua, pada saat sesi latihan sebelumnya di hari sebelumnya itu anak-anak ini kan kebanyakan merasa takut karena kelas 4 ini kan kebetulan di tempat kami itu kan postur tubuhnya kan banyak yang kecil-kecil Kak. Jadi kebanyakan takut karena materi yang saya sampaikan adalah tentang bola voli. Nah, jadi bola voli servis bawah dan servis atas. Nah, kebetulan karena anak-anak kan kebanyakan takut dengan bola. Nah, jadi begitu setelah itu langsung di hari selanjutnya saya modifikasi. Kita pakai bolanya, kita pakai bola karet seperti waktu kita PKG kemarin pas luring kemarin. Saya pakai itu, kita modifikasi, ternyata memang berpengaruh kepada anak. Ya alhamdulillah anaknya antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran itu.
Dan harapan untuk kedepannya ya sistem pribadi dari saya Kak ya, untuk sistem pelatihan seperti ini ya kalau bisa diadakan lagi lah sesuai dengan kurikulum yang ada. Karena apa itu sangat berpengaruh sekali untuk proses kita pembelajaran di lapangan, terutama di sekolah kami. Sekolah kami itu baru di semester ini ditunjuk menjalankan kurikulum merdeka. Jadi banyak yang dari kita dari guru-guru yang sebelum mengikuti pelatihan atau pengarahan itu banyak yang bingung ini mau seperti apa jalannya. Jadi memang pembelajaran kita di PKG ini khususnya pribadi saya memang sangat membantu sekali. Ya mungkin cukup itu cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Kak Aziz atas berbagi cerita yang telah dilakukan ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti ini memang itu adalah bekal ya untuk kita. Yang tadinya kita tidak tahu bagaimana, ya jujur saya juga pun merasa terbantu seperti itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi kan di awal saya memang bisa dibilang basicnya itu memang bukan ini ya bukan guru yang sudah berpengalaman banyak seperti itu. Namun karena saya suka untuk terus belajar, nah akhirnya saya pun mendapatkan kesempatan itu untuk melakukan pengembangan diri. Nah salah satunya dengan mengikuti kegiatan ya antara lain yang sudah itu seperti guru penggerak, kemudian kegiatan PKG PJOK. Nah itu sangat menginspirasi seperti itu karena kita bertemu dengan banyak orang. Kita belajar bukan hanya di sini, bukan hanya di LMS, tapi ketika kita bertemu dengan rekan-rekan yang lain, kita juga sambil belajar seperti itu. Contohnya kalau di guru penggerak biasanya kegiatan lokakarya, kalau di PKG PJOK ya ini seperti ini diseminasi, kemudian kegiatan tatap mukanya ya tentu saja seru gitu, kegiatannya nggak monoton, ada tatap maya, ada tatap mukanya seperti itu. Nah harapannya saya juga berharap ya untuk pemerintahan yang kedepannya ini dapat memberikan kurikulum yang lebih fresh lagi ya, yang lebih baik lagi tentunya. Apa yang sudah baik bisa diperbaiki dan apa yang belum baik bisa diperbaiki lebih jauh lagi seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin bisa kita mulai lagi ya. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan giliran? Kak Badri. Ayo Kak Badri. Kak Badri nih, yang masih lincah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ini Kak, misalnya nanti putus-putus, sinyalnya agak naik turun, mendung, gelap. Nah, Oke, insyaallah aman Kak. Ini kalau pembelajaran kayaknya kurang lebihnya sama lah yang sama Kak Tri sama Kak Isro Aziz itu ceritakan. Kendala di sekolah ya kurang lebihnya sama lah dalam pembelajaran itu. Cuman gini, kalau di sekolah saya itu kan ya lapangannya agak sempit lah. Biasanya saya pernah juga ngajar sebelumnya tuh di sekolah yang depannya lapangan waktu itu kan, jadi semua kegiatannya itu lebih luas, lebih enak. Nah di sekolah yang sekarang itu cuman halamannya ya nggak terlalu luas lah. Jadi ketika untuk olahraga yang sifatnya permainan seperti bola kaki itu emang saya kurang praktekkan seperti yang mereka harapkan lah, cuman yang dimodifikasi aja itu Pak, seperti ini. Jadi kadang anak tuh cenderung kalau pas pembelajaran itu pengennya ya main gitu. Nah kemarin pas saya ambil video untuk praktek aksi nyata, saya ambil untuk permainan kasti. Nah di situ kan intinya ya bisa lah intinya karena sesuai lo menyesuaikan
lapangan, jadi agak siap anak-anak juga melaksanakannya dengan senang gitu loh. Nah, terus mengondisikan pengambilan video sama yang seperti Kak Isro Aziz itu saya kondisikan dulu sebelumnya. Jadi hari sebelumnya saya ngomong sama pamitan sama kepala sekolah, terus ngomong sama guru yang lain, itu hari besok saya mau ngambil video, jadi minta dikondisikan anaknya, karena kalau kelas bawah itu terutama kelas 1, 2 itu kan istirahatnya kalau tempat saya lebih awal, jam 9 itu udah istirahat. Nah itu sering ya itulah ingin tahu, ingin ikut-ikut, kalau olahraga pasti nimbrung Kak. Ketika permainan pasti ngikut aja, ya mau apa yang dimainin pokoknya ngikut aja lah. Nah sementara di situ kan lokasinya sempit, jadi ya kita harus ekstra ngawasinya. Mungkin ya kendalanya kurang lebihnya sama lah. Nah untuk kedepannya ya kalau untuk pembelajaran ya terus terang banyak banget yang didapat Kak, terutama dari rekan-rekan itu pengalaman di lapangan itu seperti ice breaking itu saya kan selama ini jarang menerapkan lah. Saya di lapangan ya sama intinya, jadi kalau kegiatan ice breakingnya itu saya kebanyakan dapat dari kemarin ikut apa pembelajaran di luringnya sama di ice nyatanya, bermakna banget saya lah Pak. Intinya untuk sekarang di sekolah itu anak tuh ya merasa terkondisikan seperti yang disampaikan sama Kak Trihowahono. Intinya anak merasa ya terlibat banget lah intinya. Itu beda dengan yang sebelumnya, mungkin saya ya di kelas cuman teori terus soal terus langsung ke lapangan ya langsung main gini itu. Jadi seolah-olah anak tuh ya mungkin selama ini merasa bosan sih mungkin. Nah dengan adanya sekarang mungkin banyak variasinya, terutama ice breaking itu anak-anak merasa beda lah itu yang didapatkan. Itu aja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Badri atas penyampaian ceritanya ya. Siap. Memang benar ya, jadi di lapangan ya itu tentu saja banyak kondisi-kondisi yang kita tidak menentu, tentu saja berjalan dengan dinamis, dan juga anak-anak juga kalau misalnya kita tidak pandai-pandai mengkondisikan, anak-anak bisa bubar seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan itu tadi, keterampilan mengajar efektif, kemudian strategi mengajar yang efektif, instruksional, non instruksional, kemudian gaya mengajarnya yang pakai yang mana ya. Dulu pun saya juga nggak tahu apa yang bisa dipakai sih di PJOK ya, setahunya kan hanya gaya komando, gaya latihan gitu kan. Nah sekarang ada gaya lain-lainnya, ada yang antar teman ya, tuh ada penilaian antar teman, ada penilaian self assessment seperti itu. Nah itu bisa dimanfaatkan. Anak-anak pasti bakal berpikir, oh ternyata ada sesuatu yang baru ya, ada sesuatu yang fresh gitu, yang mereka belum pernah alami. Ketika kita berikan ya, itu mereka pasti akan merasa penasaran seperti itu. Contohnya ketika menggunakan ice breaking, saya dulu pun sama, nggak pernah pakai ice breaking, langsung pakai pemanasan, yang penting pemanasan ya, terus ya udah langsung materi dan inti, terus game di akhir, terus pendinginan udah. Nggak ada yang namanya ice breaking, nggak ada yang namanya diberikan refleksi, tanya jawab, menanyakan bagaimana pengalaman mereka, perasaan mereka, ya, apa yang mereka dapatkan, pengetahuan baru apa yang mereka dapatkan, itu saya dulu juga nggak pernah menanyakan hal itu kepada anak-anak. Yang penting pembelajaran selesai dalam waktu yang sesuai, itu berarti selesai. Ya memang kalau misalnya kita menyelesaikan tugas guru ya, kita masuk kelas saja pasti bakal selesai. Namun bagaimana kelas itu menjadi bermakna ketika kita masuk, nah itulah yang tujuan utama dari PKG PJOK ini diadakan. Jadi kalau misalnya itu bisa terwujud, berarti program ini alhamdulillah sukses. Meskipun nantinya kita tidak tahu nih PGP Lampung itu masih ada atau tidak di pemerintahan sekarang. Kemudian programnya juga guru kayak program di PGP Lampung itu, PGP itu masih ada atau enggak, itu kita juga nggak tahu. Yang jelas kita fokus saja kepada murid-murid kita
program baru kalau misalnya ada dari pemerintah, kayak pelatihan-pelatihan, kita siap aja, kita siap mengikutinya seperti itu. Jadi nanti siap-siap kakak ketika kakak biasanya sudah mengikuti program seperti ini ya, pelatihan jangka panjang seperti ini, biasanya nanti di SIM PKB kakak pasti bakal terundang lagi ya. Karena apa? Karena track recordnya sudah pernah mengikuti program yang berkelanjutan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Badri. Mungkin kita lanjut ya. Selanjutnya siapakah? Oke. Kak Rusliadi. Kak Rusliadi udah pulang belum ya? Udah sampai belum ya? Kayaknya belum ya. Kak Rus? Yuhu, Kak Rus. Kayaknya belum ada. Kita lanjut dulu. Kak Tri Setiawan. Monggo Kak Tri. Ada Kak Tri? Ada ya tadi ya. Masuk kayak ini. Lu Mas Rizky. Bini Oh tekan. Kak Rus. Oh iya. Ya Pak. Ini Kak Tri ada nggak ini? Kak Tri. Kayaknya belum ada juga ya. Ada sih ini Kak Tri ya. Oke kita lanjut dulu ya. Nggak apa-apa kita lanjut dulu. Kak Lutfi, silakan berbagi cerita Kak Lutfi. Nggak ada Kak Aji? Kak Aji nggak ada juga? Halo Kak. Kita lanjut dulu. Oh ya, silakan Kak Aji. Baik Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit berbagi cerita mengenai tantangan mengambil video aksi nyata. Tantangan aksi nyatanya. Oke, baik Kak. Karena yang awalnya kan karena saya itu sebenarnya mau ngambil di kelas 3. Nah, kebetulan jadwal olahraga kelas 3 itu kemarin di hari Kamis. Nah, kebetulan di sekolah saya ada acara Kak hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi saya beralih ke hari Selasa. Nah, kebetulan hari Selasa itu di kelas 1A dan 1B. Ya. Selanjutnya sebenarnya hari Selasa itu ada 1A, 1B itu bareng di pagi, kemudian setelah istirahat itu ada kelas 4. Nah, kebetulan di habis istirahat itu ditelepon dari tukang tarupnya itu mau dipasang tarup. Jadi saya akhirnya nggak jadi ngambil kelas 4, jadi ngambilnya kelas 1. Nah,
Jadi sehari sebelumnya saya buat modulnya itu ganti lagi ke kelas 1. Nah, kemudian tantangannya yang kemarin yaitu kelas yang B, kayak saya ngambilnya yang A, 1A. Oh, Kelas yang B itu saya kasih tugas dalam kelas tapi tetap keluar-keluar Kak, kayak ada yang masuk ke video kayak, "Pak, kapan Pak gantian olahraganya? Udah selesai nulis." Kebetulan jadi ada beberapa anak kayak yang masuk video. Nah, itu kebetulan ada acara itu, jadi ada guru yang ibaratnya kurang juga sih, ada yang nganter undangan keluar juga, jadi diminta bantuan juga, gurunya kurang. Nah, setelah itu saya kalau untuk hal tersebut, untuk mengatasi hal tersebut, saya hanya mengasih tugas di dalam kelas, namun saya rasa kurang efektif. Ada beberapa anak yang masih keluar Kak, itu mohon maaf masuk ke video kalau nggak salah itu di kelas 1B-nya. Terus kemudian di pengambilan video untuk sesuai di modul ajar, alhamdulillah tidak terlalu banyak yang ibaratnya yang keluar dari modul, tapi ada juga yang tidak berjalan seperti permainan invasi saya itu lempar tangkap bola. Saya harapkan di situ anak-anak dapat mengikuti arahan dari saya. Tapi karena kebetulan di kelas 1 kurang apa namanya, ibaratnya dia kurang kalau menurut saya kurang kurang apa ya, kurang menangkap apa yang guru sampaikan, Kak. Saya harapkan kan saya inginnya kayak permainan bola tangan, terus memasukkan dioper ke temannya, terus memasukkan ke gawang kecil, ukuran kecil sepak bola itu. Nah, itu harapan saya. Tapi karena salah satu, jadi dia ditangkap sendiri, dibawa lari sendiri, dilempar sendiri. Jadi nggak ke antar teman, kayak kerja sama timnya kurang Kak di situ Kak, untuk di permainan lempar tangkapnya. Nah, selanjutnya saya sebenarnya sudah menyiapkan ke kelas lain untuk penilaian antar teman. Saya kan kemarin melakukan pembelajaran juga lempar tangkap di tembok. Nah, itu sebenarnya saya harapkan beberapa anak menilai menilai temannya yang melempar tangkap di tembok, lalu mengidentifikasi dari cara melempar dan ya. dapat berapa melemparnya. Nah, itu mohon maaf saya tidak berjalan karena saya alihkan ke kelas 1 karena jadwalnya tidak memungkinkan untuk dilakukan karena sampai hari Senin ini kemarin ibaratnya panggung segala macam itu masih di halaman sekolah. Nah, itu tantangan saya. Nah, kemudian saya alihkan ke kelas 1. Nah, untuk penilaian antar teman itu saya tidak masukkan di modul dan tidak saya lakukan di dalam video. Nah, itu saya hanya lakukan penilaian dari guru. Kemudian untuk siswa dari awal hingga akhir, alhamdulillah memang sangat susah Kak untuk mengkondisikan kelas 1. Nah, itu ada yang dari cara dia berbaris saja sudah ada yang angkat kaki, ada yang aduh sampai saya dikasih tahu sama rekan guru operator itu, "Pak, itu habis dilihat itu, ini yang tadi malah awal malah suruh siap malah kakinya yang diangkat bukan tangannya." Udahlah nggak apa-apa lah, biarin itu biar natural aja. Saya juga udah selesai itu juga, waduh ini mau diulang apa gimana, terus sama operator, nilainya operatornya juga setelah itu mau input arkas untuk udah mepet kayaknya Pak. Jadi saya juga mohon maaf kalau misalkan di video aksi nyata saya masih kurang sesuai dengan apa yang saya tuliskan di modul Kak. Mungkin itu Kak yang kendala dan tantangan yang saya rasakan kemarin untuk pengambilan video aksi nyata. Oke. Oke, baik, terima kasih Kak Lutfi atas penyampaian refleksinya ya. Jadi sebenarnya adalah untuk pembuatan video itu memang diharapkan kakak-kakak juga melakukan membuat videonya itu sebenarnya video apa adanya seperti itu. Video apa bisa dibilang
ya natural juga. Jadi apa yang Kakak dapatkan di pendidikan PKG PJOK ini, itu bisa Kakak terapkan di sana. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian atau situasi-situasi itu yang di luar keinginan kita, ya tentu pasti ada karena kita itu mengkondisikan manusia, ya. Beda dengan mengkondisikan apa, hewan ya. Kalau mengkondisikan kerbau misal, kita tarik aja induknya, pasti anak-anak yang lainnya bakal ngikut. Tapi sedangkan yang kita kondisikan adalah manusia. Tentu saja pasti akan ada situasi yang di luar ekspektasi kita. Nah, bagaimana kita sebagai guru ya mampu mensikapi hal tersebut. Atau misalnya ketika lagi praktek, anak-anak ada yang jatuh, ya ada yang terluka, bagaimana kita sebagai guru membantunya, terus ketika anak yang ada yang nggak memperhatikan, nah bagaimana kita melakukan pendekatan ke anak tersebut, itu ada di video itu nggak apa-apa, nggak masalah, malah justru sebenarnya itulah yang ingin dilihat seperti itu. Bagaimana seorang guru bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Itu tujuannya sebenarnya mampu nggak kita sebenarnya itu untuk menerapkan modul-modul ini gitu di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi kalaupun tidak terkondisikan, maksudnya anak-anak belum dikondisikan sebelumnya itu sebenarnya tidak masalah seperti itu. Saya pun kemarin waktu yang awal PKG PJOK yang bikin aksi nyata, saya pun juga sebelumnya nggak mengkondisikan anak-anak harus seperti ini. Pokoknya saya hanya melaksanakan apa yang sudah ada di modul yang sudah saya buat seperti itu. Jadi yang megang kamera pun hanya yang rekam aja, ngerekam gerak. Ketika nggak gerak ya berarti kameranya diletakkan, ya tripodnya diletakkan. Namun ketika gerak ya ikut ke arah mana karena lapangannya itu tadi, karena lapangannya ya menyesuaikan lapangan seperti itu. Itu jadi situasional seperti itu. Kalau misalnya ternyata ada karena kebetulan kan dulu waktu saya bikin aksi nyata anaknya itu anak-anak SMA seperti itu. Kebetulan lagi dengar suara musik, mereka ikut nyanyi, guru seni lagi nyetel musik, mereka ikut nyanyi. Nah, bagaimana kita di situasi-situasi seperti tersebut mendapatkan perhatian anak supaya anak-anak terkondisi kembali seperti itu. Jadi pasti bakal ada hal-hal tak terduga yang dinamis seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Lutfi ya. Semangat lagi untuk kedepannya. Dan oh iya satu lagi untuk asesmen ya. Sebenarnya boleh juga lempar tangkap itu untuk dinilai. Berarti kan yang dinilai itu adalah gerakannya ya, gerakannya. Jadi tapi untuk lempar tangkap itu belum bisa disebut sebagai asesmen otentik. Jadi kalau misalnya Kak Lutfi mau menilai asesmen otentik, berarti anak-anak harus bisa menilai itu bukan hanya lempar tangkapnya ke dinding, tapi pada saat dia bermain, melakukan permainan. Bisakah dia menerapkan apa yang menjadi rubrik penilaian? Bisakah dia memukul, berlari, kemudian menangkap, melempar, ya. Itulah yang disebut asesmen otentik. Jadi ruang lingkupnya itu memang lebih banyak. Namun tetap harus disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Kalau misalnya kelas tinggi, kelas atas, ya itu berarti bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kelas rendah, ya mungkin itu tidak bisa dipakai, hanya bisa menggunakan observasi dari guru saja itu sudah cukup. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Mungkin selanjutnya next ya. Kita lanjut. Siapakah selanjutnya? Oke, selanjutnya
Kak Rusliadi? Adakah Kak Rus? Mana nih Kak Rus? Tadi kayaknya Ada. telepon Kak Rus. Oke, siap Kak. Ini pada pengen dengerin ceritanya Kak Rusliadi ini. Alah. Kalau gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau cerita tentang kemarin pengambilan video di untuk aksi nyata. Untuk kemarin itu saya mengambil materi tentang bola basket. Di situ karena sekolahan kami sekolahnya mewah miwit miret, kemudian fasilitas kami juga kurang. Kemudian saya berusaha untuk memodifikasi ketika pembelajaran dan memanfaatkan apa yang ada. Contoh kecilnya saya tuh mengambil video itu di luar ruangan dan saya menggunakan beberapa fasilitas sekolah yang ada seperti Chromebook untuk memudahkan saya untuk menyampaikan materi sama anak-anak. Jadi saya menggunakan Chromebook itu melalui link YouTube, nanti dituangkan di perangkat pembelajaran. Itu kaitan untuk pembelajaran. Kemudian untuk sedikit cerita, karena kelas kami hanya sedikit, hanya 4 rombel. Sedangkan pada saat saya mengambil video itu kan ya hampir sama sih. Pas hari Rabu kemarin, seminggu sebelumnya itu, hari Sabtu, saya pas freelance. Saya akhirnya kan nggak ada jam di baik kelas 7, 8, dan 9. Saya komunikasi dengan guru untuk meminjam waktunya untuk belajar. Ya ada beberapa sih guru yang tidak tahu, sehingga di dalam video itu ada beberapa guru yang tanpa disadari mendekati pas saya mengambil video. Tapi mohon izin itu Pak Rizky, saya penguploadan video itu sudah saya edit itu. Bukan murni. Kalau yang murni memang banyak agak berantakan itu. Saya sesuaikan dengan modul ajar saya. Karena fasilitas menyambung masalah fasilitas nggak lengkap, kami ya memodifikasi itu. Terus perlengkapannya nggak lengkapin, sehingga ya seperti itu hasilnya. Kemudian tantangannya ya karena mungkin lebih mudah kami kalau mengkondisikan anak SMP beda dengan anak SD, baik yang tadi Kak Aji kelas 7, kelas 1, ini sangat luar biasa karena perpindahan dari TK ke kelas 1 itu ya sangat luar biasa ekstranya. Kami memiliki kemudahan istilahnya untuk mengkondisikan anak-anak. Mungkin itu ya berbagi cerita sedikit lah, karena mungkin kalau secara tolak ukurnya kami mengkondisikan anak lebih mudah ke anak SMP ketimbang anak SD. Mungkin tingkat rumitnya lebih rumit SD ketimbang kami. Mungkin strengthnya ya mungkin kalau saya kan bisa saya setting dulu anak-anak sehingga bisa saya sesuaikan dengan modul ajar. Begitu Mas Rizky sedikit cerita video pembelajaran kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rusliadi atas ceritanya ya, berbagi ceritanya ya. Ya tentu saja masing-masing dari kita tentu saja memiliki pengalaman masing-masing ya, pengalaman tersendiri yang itu bisa menjadi sebuah refleksi untuk kita memperbaiki peran kita sebagai guru tentunya untuk pembelajaran berikutnya. Nah itu diharapkan kakak-kakak dapat terus belajar, terus merefleksi diri ya, merefleksi setiap kegiatan pembelajaran kakak-kakak semuanya untuk dapat diperbaiki dan ya mendekati sempurna lah ya intinya. Meskipun ya kita tahu kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ya. Mungkin kita next untuk berbagi cerita selanjutnya supaya kita on time ya selesainya. Kita maksimalkan waktu seefisien mungkin.
sampai dengan pukul 3. Kak Tri Setiawan, ada nggak ini Kak Tri? Apa lagi ini? Lagi ngomong kali ya? Kak Tri Setiawan, ada nggak? Oke, kita lanjut dulu. Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aksi nyata yang saya ambil, saya kebetulan mengambil materi tentang bola voli, yaitu fokusnya untuk kegiatan servis bawah. Tentu kegiatan yang saya lakukan sudah saya modifikasi untuk mengantisipasi bahwasannya siswa tidak sampai ketika melakukan servis atau takut dengan bola yang aslinya. Untuk tantangannya sendiri ada di persiapan dan ada di pelaksanaannya. Untuk di persiapannya, untuk kegiatan yang saya lakukan yang tentu sudah dimodifikasi, tentu saya perlu bola karet. Untuk mencari bola karetnya, kebetulan saya di beberapa toko tidak menemukan bola karetnya, Kak. Jadi kebetulan ada hajatan, istri saya kondangan, saya titipin untuk beli bola karetnya itu, Kak. Biasanya kan di hajatan-hajatan ada yang jualan itu. Terus untuk yang tantangan di pelaksanaannya, karena di lapangan perlu suara yang keras, saya harus gotong-gotong speaker dan saya mengajarnya megang mic. Untuk pelaksanaannya sendiri saya langsung pembelajaran dalam kelas. Selanjutnya saya melakukan pemanasan. Pemanasannya saya modifikasi dengan pemanasan dengan permainan, Kak. Jadi permainannya yaitu menembak sasaran yang nanti menjurus ke materi, yaitu menembak sasaran tapi dengan cara menservis bola yang sudah dimodifikasi menggunakan bola karet tersebut. Untuk di kegiatan pembelajarannya, saya menggunakan beberapa tahap, di mana dimulai dari pembelajaran yang mudah menuju pembelajaran yang agak sulit. Dalam arti, pertama saya melakukan kegiatan servis itu mulai dari tengah lapangan dulu. Kalau sudah mencoba, lanjut ke tingkat yang lebih sulit yaitu di belakang garis yang sesungguhnya. Penggunaan bola juga saya bagi menjadi 2. Yang pertama mudah dulu menggunakan bola yang sudah dimodifikasi diganti dengan bola karet. Sudah selesai menggunakan bola yang dimodifikasi, saya tingkatkan menggunakan bola yang sesungguhnya. Jadi siswa kita beri pembelajaran yang mudah dulu menuju yang ke tingkat selanjutnya. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang sudah dimodifikasi, baik alatnya, siswa merasa senang karena tentu dengan siswa bisa melakukan servis dan sampai siswa akan termotivasi sehingga mereka merasa bangga dan bahagia. Di akhir kegiatan saya melakukan simulasi permainan, Kak, tapi dengan cara saya modifikasi yaitu permainan volleyminton. Volleyminton. Kita hanya melakukan kegiatan servis, nanti kalau sudah melewati net ditangkap. Netnya juga yang saya modifikasi yaitu tingginya setinggi net badminton, Kak. Jadi siswa melakukan servis, nanti melewati net hanya ditangkap. Fokusnya jadi hanya di latihan servisnya itu, Pak. Poinnya di situ. Mungkin seperti itu, Kak Rizky. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih banyak, eee, Kak Ahmad ya, yang sudah berbagi cerita ya. Ini sangat menginspirasi, jadi kita sebagai guru tentu saja ya harus pandai-pandai seperti itu, seperti Kak Ahmad ya, memodifikasi sarana prasarana, kemudian memodifikasi permainan seperti itu. Supaya ketika di lapangan itu kita nggak, apa ya, bisa dibilang nggak kaku lah. Jadi semua hal bisa guru PJOK itu kreatif. Ya. Oke, baik, selanjutnya ya. Selanjutnya siapakah dia? Dia lagi di jalan kayaknya. Kak Adi lagi di jalan nggak ini ya? Udah sampai belum? Adakah Kak Adi? Lagi di jalan sepertinya. Kita lanjut dulu. Ya, Oh, ada. halo. Oke. Kak Adi dulu, Kak Adi. Apa ini? Cerita tentang apa? Cerita, Kak. Ditunggu ini ceritanya nih. Tentang ini apa aksi nyata yang sudah apa dilakukan sebelumnya. Video aksi nyata. Ya, kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan kemarin. Kita Oh berbagi ya, cerita. ya baiklah. Kalau saya di SMP kemarin ngambil materi bola basket. Bola Iya. basket yang dari passing, dribbling, dan shooting. Oke. Dia aksi nyatanya ya seperti itulah yang bisa saya lakukan karena nyoba 1 jam pakai pakai HP, HP-nya ngehang malah ngehang. Jadi itu tak ambil 2 kelas itu Kak, 2 kelas. Soalnya kalau langsung 1 jam di videoin, waduh kasihan HP ya. Tahu-tahu pas saya selesai, nah kok HP-nya mati. Wah itu makanya kena, tapi materinya tetap sama. Tapi saya ambil 2 kelas karena ya kendala juga di HP ya, nggak sanggup HP ya kalau langsung 1 jam. Jadi saya kelas 8 A-nya 30 menit, yang satunya lagi 30 menit saya ini bagi 2 jadi ya. Tapi ya mudah-mudahan lah sudah sesuai dengan RPP modul ajar seperti itulah. Saya setelah selesai baru saya gabungkan videonya. Nah, ada berapa kayaknya 1 jam lebih lah itu jadinya. Soal kalau langsung kali rekam langsung 1 jam, waduh HP-nya ya nggak sanggup kan berapa giga tuh habisnya tuh. HP-nya ngehang dia. Jadi 2 kelas itu saya ambil, gabungkan. Yang penting ya selesai lah tugasnya. Selesai tugasnya. Refleksinya sudah saya kirim juga, refleksi. Ya alhamdulillah lah setelah mengikuti luring jadi bisa tahu macam-macam gaya belajar yang bisa diterapkan ke siswa, yang tidak hanya terpaku pada gaya komando saja atau gaya latihan, bisa kita terapkan di sekolah masing-masing setelah dari luring kemarin. Alhamdulillah. Amin, amin. Kalau fasilitas sih karena SMP bola basketnya cukup, lapangan juga ada karena di SMP, kunnya juga ada dari fasilitas. Alhamdulillah udah tercukupi lah kalau SMP. Karena muridnya juga banyak SMP. Dana bosnya juga banyak, jadi bola cukupi.
Kalau dari sarana nggak ada kendala. Kalau saya di SMP, lapangan juga lumayan. Itu sajalah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ade atas penyampaian pengalamannya ya. It's okay, no problem ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kita juga nggak ini ya, nggak bisa memaksa ya kalau misalnya HP-nya nggak kuat ya Kak ya. Kalau misalnya malah kehapus itu malah repot gitu ya. Jadi kemarin Kak Ade berarti 2 kelas jadi satu seperti itu ya. Jadi satu apa namanya? Satu video seperti itu ya. Iya, saya gabung hari selanjutnya besoknya. So, hari pertama saya ambil tas, saya cek, lah apinya mati, pas selesai baru sadar. Waduh. Oke, terima Ya, kasih Kak Ade. ya, Ya buat untuk pengalaman ya kita semua ya. Jadi tentu saja ya. supaya kita setelah mengikuti kegiatan ini, kita tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Ade, jadi tahu macam-macam gaya mengajar yang bisa diterapkan untuk kegiatan kita di pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya Kak Yudi, Kak Gintoro, dan Kak Tri ya. 3 peserta lagi. Oke Kak Yudi, monggo Kak Yudi. Kak Yudi adakah? Atau Kak Gintoro, ada Kak Gintoro? Kak Gintoro? Adakah Kak Gintoro? Kak Tri? Cukup lah, cukup. Kak Kak Tristiawan. Tristiawan? Kak Gintoro, Kak Yudi, dan Kak Tri, adakah? Baik kakak, ya sambil nunggu yang lain ya. Kalau memang belum. Jadi kakak-kakak ini terima kasih atas refleksi yang telah dilakukan oleh kakak-kakak semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas berbagi pengalaman yang telah dilakukan. Nah, di sini saya ingin kembali mengingatkan kakak-kakak semuanya ya terkait dengan apa namanya kegiatan yang telah dilakukan ya. Ya harapannya kakak-kakak semuanya apa namanya bisa
bisa kembali lagi ya, kembali lagi fokus dalam kegiatan kita. Meskipun sudah sekian lama ya, kita tidak berjumpa di ruang tatap maya. Namun saya ingin mengingatkan kakak-kakak semuanya supaya untuk tidak lupa kegiatan kita di LMS juga untuk tidak ditinggalkan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya. Ini untuk ini aja untuk evaluasi supaya kakak nggak tertinggal nantinya. Izin saya share screen. Nah, ini untuk ini rata-rata modul 2.6 dan refleksi 2.6 yang lakukan dan refleksi ini itu banyak yang belum mengupload. Kalau lakukan ini sebenarnya hanya mengupload RPP modul kakak, modul yang backward design dan refleksinya itu modul 2.6 seperti itu. Nah, ini saya ingatkan supaya sebentar lagi kita di bulan Desember ya. Ini udah akhir November, nanti di pertengahan bukan nggak sampai pertengahan. Tanggal 14 itu adalah batas akhir dari penginputan nilai seperti itu. Jadi saya tidak ingin dari kita itu ada yang tertinggal seperti itu Kak. Dan saya juga nggak ingin saya itu lulus sendirian seperti itu. Karena takutnya di tanggal 14 kalau misalnya bisa dibilang kalau misalnya kakak belum mengupload tugas yang ada di LMS, itu LMS akan tertutup seperti itu dan fasilitator juga sudah tidak bisa memberikan penilaian karena di situ terbacanya adalah kosong seperti itu. Jadi harapannya kakak bisa mengingat kembali tugas-tugas mana yang sekiranya belum untuk dapat diselesaikan, dipenuhi seperti itu sebelum nanti semakin menumpuk di maksudnya di awal Desember seperti itu. Nah, untuk fasilitator sendiri saya ya ini sebagai informasi saja ya. Jadi sebenarnya fasilitator itu saya juga ada kelulusan antara lulus dan tidak lulusnya seperti itu. Namun itu tidak bergantung pada kakak semuanya seperti itu. Jadi misal kalau kakak ada yang tidak mengerjakan tugas misal, terus ada pesertanya tidak lulus, itu selama fasil melakukan kegiatannya juga, misal melakukan kegiatan penilaian dengan apapun hasil penilaiannya, yaitu fasil tetap dianggap telah memenuhi tugas seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya secara langsung, misal pesertanya tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas, intinya tidak menyelesaikan, itu tidak ada kaitannya dengan fasilitator, tugas fasilitator seperti itu. Makanya, tapi saya di sini selalu mengingatkan kakak-kakak supaya nantinya kita bersama-sama bisa lulus bareng di bulan Desember seperti itu. Kakak-kakak lulus sebagai desiminasi PKG PJOK dan saya lulus sebagai fasilitator PKG PJOK seperti itu. Baik kakak, mungkin itu ya untuk pengingat ya tugas-tugasnya supaya tidak tertinggal ya intinya. Karena nanti setelah ini kita ada modul 3 ya, modul 3 2 kali dan dan rencana tindak lanjut serta bukti karya di PMM itu yang terakhir. Habis itu selesai, kita tinggal nunggu kelulusan dan mengunduh
sertifikat yang ada di PMM seperti itu. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bungkus. Oke, bungkus. Untuk besok kan kayaknya di Aziz, suaranya kurang ini kan. Untuk hari besok lagi itu waktunya 3 jam ya. Oh, untuk modul 3 ya. Modul 3 2 kali tatap maya 3 JP semua. Yang lainnya 2. Kapan itu, Kak? Itu saya juga belum lihat lagi sih. Yang apa yang pernah saya share itu loh di apa? Kalender. Ya. Ya. Tanggal 20 dan tanggal berapa Kak Aziz? Saya juga belum lihat lagi. Lembar selanjutnya jadwalnya hilang kan. Oh ya udah nanti saya share lagi. Ya di-share, Kak. Oke, siap. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Ya. Pak Badri, kambing ora. Apakah Badri? Oke, kalau cukup terima kasih banyak kakak-kakak yang telah hadir pada sesi kita kali ini ya. Setelah ini silahkan on cam karena kita akan fotobar ya, foto bersama ya. Kak Rus, Kak Ahmad, Kak Gintoro, Kak Lutfi, supaya terlihat wajah-wajah freshnya. Nah kan, nggak bagi-bagi kan? Nggak tawar-tawar. Nggak tawar. Oh mantap, sejuk. Sudah siap Pak tuh tim polinya hari Kamis. Oh iya. Oh siap. Poli, jangan lupa ya. Ditunggu di Kamis ya? Kamis ya? Yo, Kamis, Jumat, Sabtu. Kayaknya Poli kalau nggak salah 14 peserta ya, Pak. Oh, nanti ngopi di Bos, Pak. Apa? Oke, baik kakak, saya foto ya. Gayanya apa nih kira-kira? Gayanya, oh gaya Lebaran. Oke Kak Tri, siap. Gaya Lebaran. Ayo. Siap, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ngopi, Silakan Mas. kakak boleh istirahat. Sampai jumpa lagi. Ya, Ngopi, Mas. Yo ngopi. Bari ngopi juga. Ngopi apa? Kopi enak. Kopi dingin wah. Enggak ya di sawah cepat dingin. Pak Guntoro, ngopi. Pak Guntoro juga ngopi. Ngopi. Botol aqua, kata aqua. Nanti ke kono. Oh iya, cocok. Bodoh-bodoh sih. Si jine ngebon, si jine nyawa. Ubet, bung liwet. Kakak.